Selamat malam para pemirsa. Perkenalkan, namaku Raffi. Saya tinggal di kota kecil, tempatnya sejuk dan indah. Kali ini saya akan menceritakan pengalamanku sambil mengemudi mobilku ini. Cerita ini kumulai dari perjalananku ke kota, tempat aku mencari pekerjaan. Di kota itu, banyak menjadi kenangan bagiku. Aku bekerja sebagai sopir bosku. Bosku bernama Pak Anton, orangnya sudah berumur, usianya 65 tahun. Beliau menjabat sebagai direktur di perusahaan, istri Pak Anton, Bu Mirna, namanya. Pak Anton badannya gemuk, rambutnya mulai botak, mungkin karena usia. Tapi penampilan Pak Anton bergaya seperti anak muda. Walau menurutku dalam hati, kurang cocok bila dikaitkan usianya. Gaya Pak Anton seperti ABG yang sedang jatuh cinta. Terkadang aku tersenyum dibuatnya. Bu Mirna, istri Pak Anton, usianya hampir sama dengan suaminya. Bu Mirna suka kumpul-kumpul arisan dengan teman-temannya, maklum orang kaya. Bila ku perhatikan, Bu Mirna suka keluar bersama teman-temannya. Entah kemana aku tidak tahu, yang pasti setiap pulang ada barang yang dibelinya. Yah, duitnya banyak, batinku dalam hati. Bosku punya anak namanya Randy, dia kuliah di luar negeri, maklum anak orang kaya. Anak bosku cuma satu, anak sematawayang. Hari ini Bu Mirna tidak pulang, ada kumpul-kumpul dengan kawannya, pergi ke Pulau Dewata, Bali, entah apa yang dikerjakannya. Ini hari libur, dia hari Minggu. Pagi ini, aku sibuk mencuci mobil. Maklum tadi malam hujan lebat, waktu kami pulang dari kantor. Sabun untuk mencuci mobil sudah habis ternyata. Saya segera menuju swalayan terdekat untuk membelinya. Bosku masih tidur. Bu Yati, pembantu di rumah, sudah menyiapkan sarapan istimewa pagi ini. Sampai swalayan segera ku cari sabun untuk cuci mobil. Tanpa sadar di sebelahku ada yang meminta tolong. Mas, minta tolong, ambilkan sampo yang di atas itu. Tolong ya mas, saya tidak sampai. Suara itu ternyata keluar dari bibir mungil, nan seksi wanita cantik, berkulit mulus, bertubuh mungil dengan rambut terurai. Sampai terbengong, aku menatapnya, ya ampun, cantik banget, batinku dalam hati. Lantas ku jawab, sampo yang mana Mbak? Mereknya yang apa? Kebetulan banyak merek S&P di atas, yang itu mas. Kata gadis itu menunjuk salah satu merek sampo. Itu mas, tunjuknya. Lantas aku mengambilnya. Karena grogi sampo itu jatuh ke lantai, kami tanpa sadar, sama-sama mengambilnya. Kepala kami hampir berbenturan, untung aku mengelaknya. Tangan kami sama-sama mengambil sampo itu. Duh, adegannya, kok sama di sinetron TV ya pemirsa? Tanpa sadar kami sama-sama tertawa. Kami pun lantas berkenalan, namanya Ratna. Setelah selesai saya bergegas pulang untuk melaksanakan tugas mulia, yaitu mencuci mobil. Jangan tersenyum ya pemirsa. Entah mengapa, wajah Ratna selalu terbayang di mukaku, gadis cantik, putih, mulus dan seksi itu selalu membayangiku. Mencuci mobil sudah selesai, segera aku ke dapur, mengintip menu istimewa, apa pagi ini. Bu Yati memang pandai memasak, masakannya top markotok, kata almarhum Pak Bondan. Saya pun ambil piring siap untuk makan, menu ikan hari ini, sambal ikan teri pakai petai, duh enak sekali. Ternyata bosku sudah mandi, beliau menuju meja makan, beliau mau sarapan itu, tadi menu kesukaan Pak Anton. Tiba-tiba Pak Anton memanggilku, Raffi, sini, ayo kawani bapak makan. Saya pun mendekat. Pak Anton orangnya sangat baik dengan bawahannya, termasuk saya. Saya masih berdiri di samping Pak Anton. Pak Anton berkata, habis makan kamu ikut saya mau ke villa. Siapkan pakaianmu, kita tidak pulang, ujarnya. Kami pun berangkat ke villa. Sepanjang perjalanan Pak Anton bercerita,
panjang lebar kepadaku. Entar, mengapa aku tidak tahu? Pak Roni sebetulnya tidak suka istrinya selalu keluar dengan teman-temannya, suka menghambur-hamburkan uang dan suka tidak pulang. Dia pun bercerita sebenarnya dia tidak mempunyai anak dengan Bu Mirna. Dik, jantungku berdetak. Dan saya pun memberanikan diri bertanya, lah anak bapak yang kuliah luar negeri anak siapa Pak? Rendi sebetulnya anak adopsi saya. Kami mengadopsinya sejak masih bayi. Tolong kamu pegang rahasia ini. Aku pun mengangguk tanda setuju. Saya sebetulnya pingin punya anak Raf, kata Pak Anton dengan tatapan kosong. Sampailah kami di villa. Mobil kuhentikan depan pintu. Tiba-tiba pintu rumah ada yang membuka. Pasti itu Pak Parmo, bapak tua yang menjaga villa ini. Ternyata dugaanku keliru. Yang membuka pintu ternyata Ratna, gadis mungil yang cantik itu. Jantungku terasa berhenti. Ratna pun memandangku sangat terkejut. Wajah putihnya nampak merona. Kami pura-pura tidak mengenal. Ratna memberikan kode, jari telunjuk menempelkan di bibirnya. Saya tahu arti kode itu. Saya baru tahu, Ratna simpanan bosku. Saya bergegas memasukkan barang ke dalam villa. Terus terang saya terkejut dengan kejadian ini. Ratna dan bosku masuk ke kamarnya. Ya pasti dugaanku senam bersama. Saya lihat Ratna sangat manja dengan Pak Anton. Sesekali Pak Anton mengecup keningnya. Dul, saya jadi iri. Malam itu aku duduk sendiri di taman depan villa, di kursi besi yang kokoh berdiri, tidak seperti hatiku yang sedang terpuruk. Aku membayangkan jika Ratna jadi kekasihku. Gadis cantik dan seksi itu. Hari mulai dingin, aku mulai beranjak dari tempat dudukku, aku menuju pembaringanku sambil membayangkan apa yang dilakukan bosku dengan Ratna di kamarnya. Aduh, aku kok jadi cemburu. Kokok ayam sudah membangunkanku. Bintang dan rembulan sudah pergi ke pembaringan. Mentari mulai duduk di singgasananya. Kehangatan mulai terasa. Aku menuju kamar mandi. Mau ku basuh badanku agar hatiku tidak rapuh. Pak Darmo sudah ada di samping villa. Dia membawa motor. Suara knalpotnya nyaring terdengar. Kutegur Pak Darmo, mau kemana Pak? Mau pergi sama Pak Anton memancing. Refreshing Mas, kata Pak Darmo. Tidak lama bosku keluar. Sudah memakai pakaian, kaos panjang, agar tidak kepanasan. Raffi, saya mau mancing dengan Pak Darmo ya. Saya balik nanti sore. Jalannya nggak bisa pakai mobil. Jadi saya pakai motor. Suara bising knalpot motor Pak Darmo pun menjauh, lambat laun suara itu pun tidak terdengar lagi. Saya ke dapur mau membuat teh manis hangat pagi ini, biar badan segar kembali. Ternyata Ratna sudah ada di situ. Dia sudah ada di dapur. Mas, ambilkan gula di atas itu dong. Pak Darmo tinggi sekali menaruhnya. Kalau tinggi semutnya takut Rat. Semutnya takut ketinggian, kataku sekenanya. Kami pun sama-sama tertawa. Ratna membuatkanku teh manis hangat dan mengajakku duduk di sofa. Kami pun saling bercerita. Pakaian Ratna sangat tipis pagi ini. Panjangnya 1 jengkal di atas lutut. Pakaiannya hanya memakai tali, tanpa kancing, sehingga paha mulus dan bunung mungil itu terlihat olehku. Aku hanya bisa menelan ludahku. Ratna bercerita kapan perjumpaan pertama dengan Pak Anton. Ratna ternyata pegawai salah satu hotel. Diditulah perkenalannya dengan bosku. Ratna seorang janda anak 1, anaknya umur 3 tahun, saat ini ikut meneknya. Anaknya sakit kanker, butuh banyak biaya. Ternyata bosku mau membantunya, dan bosku suka dengan Ratna, maka Ratna dijadikan simpanannya. Walau bosku bukan tipe laki-laki Ratna, tapi ia butuh uang.
untuk pengobatan anaknya. Kupandangi wajah cantik itu, kupegang tangannya, Ratna menyandarkan kepalanya ke bahuku. Sepertinya kami jatuh cinta. Badan kami pun mulai merebah di sofa itu. Entah mengapa, kami mulai berpelukan, jemari Ratna mulai meraba punggungku. Gairah lelakiku mulai menyala, bibir mungil itu mulai kulumat. Helai benang sudah jatuh ke lantai, tidak ada yang tertinggal. Kami asik bercumbu. Desah nafas kami tak terbendung, pertahanan Ratna tembus pagi itu. Tak terasa hari mulai siang, tapi rasa itu ingin kami ulang. Aku berjalan ke kamarku, ternyata Ratna mengikutiku. Pertandingan babak kedua tak terelakkan, kini Ratna yang mendominasinya, dengan segala gaya. Setelah itu, kami terlumai. Kami segera bergegas mandi, hari mulai senja, bosku sebentar lagi tiba. Sesudah mandi saya duduk di kursi, sambil minum kopi buatan Ratna. Tak lama terdengar suara motor Pak Darmo, suara khas knalpot yang suaranya nyaring, saya sangat hafal. Bosku dan Pak Darmo sudah sampai, Ratna menonton TV di ruang tamu, seperti tidak ada kejadian apa-apa. Tiba-tiba bosku berkata, "Rafiq, kita pulang 2 hari lagi, ada tempat mancing baru, spotnya bagus katanya." "Jauh tidak tempatnya Pak?" tanyaku. "Ini lebih jauh Vi, mungkin besok baliknya bukan sore, tapi malam." Saya dan Ratna saling berpandangan. Mungkin batin kami berkata, "Kenapa mancingnya tidak seminggu saja?" Hahaha, batinku sambil tertawa. Seperti biasanya Pak Darmo pagi ini datang. Motornya sudah siap mengantar, bosku sudah siap untuk berangkat. Mereka pun berangkat, nanti malam baru pulang. Suara motor pun menjauh pergi, lambat laun suaranya pun tak terdengar lagi. Kini, yang terdengar hanya rintihan dan jeritan kecil, suara Ratna di kamar saya, dan suara bergoyang tempat tidur saya. Semoga saja bosku menambah jadwal memancingnya. Kisah ini sementara sampai di sini saja. Besok bila di kolom komentar pemirsa ingin lanjut, maka kisahku bersama Ratna akan kutuangkan kembali. Kutunggu komentar para pemirsa. Sampai jumpa. Selamat malam, Nick Carter.